jadi menurut mungkin sebagian orang istilah tenaga dalam itu diistilahkan sebagai inner power atau kekuatan fisik dalam tubuh manusia. Sekali lagi, kekuatan fisik, bukan kekuatan gaib dalam tubuh manusia, yang itu baru bisa misalnya dioptimalkan apabila seorang itu melakukan pelatihan. Dan inilah kekuatan-kekuatan yang muncul mungkin pada diri orang-orang yang melakukan latihan bela diri. Ya, seorang itu bisa memukul dengan kuat atau bisa menendang dengan kuat apabila dia melatih diri. Kalau yang dimaksudkan tenaga dalam adalah sekedar dalam batas pemahaman tersebut, maka itu tidak menjadi masalah. Tapi tenaga dalam yang dipahami oleh umumnya manusia bukanlah itu, tapi dalam pengertian lain, yaitu sebuah kekuatan gaib. Ya, kekuatan gaib yang muncul pada diri manusia apabila seorang itu melakukan laku-laku tertentu atau melatih mantra-mantra tertentu dan lain sebagainya. Nah, kekuatan gaib yang semacam ini jelas berasal dari setan. Namun apabila seseorang itu memiliki sebuah kemampuan luar biasa yang tanpa disadarinya, tanpa dia pelajari, datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menuruti kehendaknya kapan Allah kehendaki, dan itu terjadi karena kesalihan dia, karena banyaknya dia beribadah, mungkin saja kekuatan itu disebut sebagai karamah. Intinya, apabila tenaga dalam itu adalah sesuatu yang dipelajari, ya, sehingga menimbulkan kekuatan yang luar biasa, bisa memukul dari jarak jauh, ya, bisa mengirimkan apa istilahnya gangguan kepada orang dari jarak jauh, menerbangkan benda-benda secara ajaib dan lain sebagainya, jelas itu merupakan kekuatan setan. Karena segala bentuk kekuatan luar biasa, kekuatan gaib yang dipelajari, itu disebut dengan sihir sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Menjadi satu bulatan besar, menjadi satu gelombang besar yang mengelilingi daripada tim. Ini insya Allah pemagaran, jadi tim ini insya Allah dilindungi dan tidak terkena pukulan dari mereka atau serangan dari mereka. Tampaknya tim sudah selesai melakukan persiapan awal ya, Mas Dodi ya. Dan semoga dengan persiapan awal ini ilmu putih dalam versi yang terkenal sekarang ini sebenarnya sama dengan ilmu hitam yang ada, cuman mereka dibumbui dengan penggunaan ayat-ayat Al-Quran ataupun dengan kewajiban-kewajiban. Saya contohkan, misalnya ilmu putih itu kebal. Dinamakan ilmu putih karena menggunakan salawat Nabi. Katanya kalau kita salawat sekian kali maka akan kebal. Dan pernah kita lihat juga, tanyakan gurunya itu, ya, bagaimana seandainya kalau orang itu nggak sholat? Kata dia, nggak apa, yang penting jangan lupa salawatnya. Nah, ini merupakan hal yang sangat ajib, sangat aneh. Bagaimana bisa seorang itu memiliki ilmu kebal, ya, yang dianggap sebagai ilmu putih, padahal dia boleh tidak sholat. Yang penting zikirnya tidak lupa. Bisa lihat bahwa istilah ilmu putih adalah istilah yang cukup menipu, dan hendaklah kita semuanya jangan sampai tertipu. Ya, adapun pemahaman sebagian orang bahwasanya tenaga dalam arti sebuah kekuatan luar biasa yang muncul dalam diri seseorang itu tidaklah dikatakan sebagai kekuatan akibat bantuan jin dan sejenisnya, namun hanya merupakan sebuah kekuatan dalam diri manusia yang apabila dieksplor dengan melakukan pelatihan tertentu akan bisa muncul dengan tiba-tiba. Maka di sini sebagaimana sudah dijelaskan tadi, apabila kekuatan yang muncul adalah kekuatan fisik biasa, hanya saja mungkin pada diri orang yang melakukan pelatihan akan timbul perbedaan. Berbeda dalam artian ukuran kekuatan yang berbeda. Sebagaimana pukulan seorang ahli bela diri tentu berbeda dengan pukulan orang yang tidak pernah melatih bela diri. Hal itu masih dalam batas-batas yang wajar. Maka apabila yang dimaksud dengan kekuatan tenaga dalam adalah yang seperti itu tidak menjadi masalah, dan itu adalah masalah-masalah ilmiah yang bisa dipelajari, yang bisa dilatih. Namun apabila yang dimaksud dengan kekuatan itu adalah kekuatan-kekuatan yang bernilai gaib, seperti bisa menerbangkan benda dari jauh, ya, bisa melakukan pukulan dari jarak jauh, ya, bisa menidurkan orang dan lain sebagainya, itu jelas bukanlah merupakan kekuatan pada diri manusia, ya, tapi merupakan bantuan daripada jin.
Saya kerap kali menjelaskan kepada banyak kaum muslimin, seandainya memang bentuk kekuatan gaib seperti itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari, bisa dilatih dan lain sebagainya, tentu amat berguna untuk upaya membela kebenaran, tentunya sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Tentu Rasulullah sudah mengajarkan kepada para sahabat untuk melakukan pelatihan-pelatihan sehingga mereka bisa melakukan kemampuan-kemampuan gaib seperti tadi. Tapi sebagaimana sudah dijelaskan oleh Ibnu Hajar, sebuah kemampuan luar biasa yang bernilai gaib apabila dipelajari, maka tidak bisa tidak itu adalah merupakan perbuatan sihir, dan di situ setan masuk sebagai sumber kekuatannya. Kam min muridinil haqqi lam yajid sabila. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak bisa mendapatkan kebaikan tersebut. Kenapa? Karena caranya salah. Orang yang berniat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi melakukan zikir yang tidak disyariatkan, dia tidak akan mendapatkan pahala, bahkan dosa. Demikian juga orang yang berusaha menolong sesama, menyembuhkan penyakit tapi dengan menggunakan bantuan-bantuan jin, dengan menggunakan kekuatan-kekuatan gaib, sihir dan sejenisnya yang tidak diizinkan oleh Allah, sama sekali tidak akan mendapatkan pahala apa-apa, bahkan menjerumuskan pelakunya kepada perbuatan-perbuatan musyrik.